harinya gitu, kalian mau ngelakuin apa aja? Ada yang udah nerapin itu belum? Ada, mungkin ada, sebagian ada, tapi kebanyakan nggak ada ya. Jadi kalian mengalir aja, terserah besok mau ngapain, ya udah saya mengikuti arus, mungkin kayak gitu ya teman-teman. Oke, di sini mungkin aku bakal ngejelasin manajemen waktu. Jadi manajemen waktu ini adalah kunci untuk mencapai tujuan hidup dengan mengelola waktu secara efektif dan efisien. Nah, ini melibatkan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan produktivitas waktu agar hasil yang dicapai kalian itu optimal. Jadi ketika kalian ingin melakukan sesuatu, ingin merencanakan sesuatu, kalian bisa biar waktu yang kalian jalani itu efektif, kalian bisa melakukan tadi to-do list, membuat daftar kegiatan esok hari ini. Ngapain aja sesepele mungkin nggak apa-apa, nggak ada kegiatan penting nggak apa-apa. Kalian bisa jam 9 malam mau tidur, tulis aja. Tapi kalau misalnya jam 9 kalian belum bisa tidur karena ada hafalan yang menumpuk, kalian bikin evaluasi dari situ. Oh, jam 9 saya belum bisa tidur karena saya ada hafalan. Jadi bikin evaluasi di hari berikutnya jam 10 tidurnya. Karena apa? Di hari sebelumnya jam 9 ini tidak sesuai waktunya karena saya ada hafalan gitu. Jadi bisa melakukan evaluasi. Manajemen waktu ini bukan hanya soal mengatur waktu, tapi juga memanfaatkan waktu dengan bijak, menentukan prioritas dan fokus pada tugas penting. Gimana sih supaya kita nih bisa mengatur waktu kita dengan bijak gitu? Kalian kalau misalnya ada waktu luang, nih mata pelajaran kosong, guru nggak masuk, pada ngapain? Tidur. Oke, bukannya belajar sendiri, enggak ya? Pada tidur. Tapi kalian suka mikir nggak sih kalau misalnya kita tidur, berapa nih waktu yang kira-kira terbuang? Kalian mikir nggak sih kalau misalnya waktu itu tuh jadi sia-sia karena kita tidur di jam pelajaran? Oke. Jujur di sini siapa yang masih nyepelein akademik? Masih nyepelein akademik? Suka tidur? Pas di kelas? Mungkin kalau misalnya ngantuk, wajar teman-teman. Ketika proses pembelajaran kalian ngantuk itu hal yang wajar, ya, hal yang wajar. Mungkin ada yang tidur 1-2 wajar, tapi kalau tidurnya setiap hari di jam pelajaran tiap hari tidur, menyepelekan pembelajaran, kalian gimana ke depannya? Kalian mau jadi apa ke depannya? Jadi kalau misalnya mau dicermati, mulai menghargai waktu kalian, mulai menghargai akademik kalian. Agar apa kita tuh belajar tuh biar apa? Tahu gak tujuan belajar? Tahu? Agar apa? Kalian sekolah di sini biar apa sih? Kemauan orang tua? Atau kemauan sendiri? Jangan selalu kemauan orang tua, kemauan sendiri dicampur gitu ya. Tapi kalian pas menjalaninya bahagia atau malah males? Kadang bahagia, kadang enggak. Oke. Ada nggak yang bahagia terus setiap harinya? Pasti di dalam kehidupan itu ada naik turunnya teman-teman. Jadi kalau misalnya mau bahagia, ya jangan berlebihan ya bahagianya. Bahagia boleh, mau sedih boleh. Tapi sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Betul banget teman-teman, udah paham ya sampai sini. Jadi kalau kaitannya manajemen waktu dengan pembelajaran kita ini sangat berkaitan teman-teman. Gimana caranya kita bisa memanage waktu kita agar kedepannya kita menjadi orang yang apa? Sukses. Sukses dalam apa? Dalam semua hal. Ketika kita dapat gitu manajemen waktu kita, menghargai diri kita sendiri, itu kedepannya kita bakal apa? Menjadi orang yang berhasil, sukses. Oke. Waktu ini dianggap sangat berharga
Jadi yang nggak mau maju karena pemikiran kalian udah bilang aku nggak bisa. Pernah nggak? Pernah stres akademik mungkin karena di aslinya ada banyak ya belajar, ada hadis, agama-agama yang itu, pembelajaran umumnya juga ada banyak, terus juga beban kalian ketika mengerjakan tugas dan tahfiz gitu ya, pasti kalian juga mengalami stres akademik. Gimana supaya kita ini bisa terhindar dari stres akademik? Kuncinya tadi, mengelola waktu yang tidak bisa diulang. Gimana cara kita bisa mengelola waktu dengan baik? Itu kuncinya ada di mana? Di diri kita. Mau nggak saya menjadi orang yang berhasil? Mau nggak saya ini jadi orang yang sukses? Karena kalian sukses buat siapa? Diri sendiri, Beb. Buat diri sendiri ya teman-teman, bukan buat orang lain. Jadi kalau lingkungan ini bisa menyebabkan perubahan sikap. Jadi kalian harus pintar-pintar juga memilih lingkungan sosial yang baik, yang bisa mendukung kalian, yang bisa apa? Memberi benefit ke kalian. Selanjutnya ada manajemen waktu dan stres akademik. Nah, ini ada definisi stres akademik nih. Reaksi negatif fisik, perilaku dan emosi akibat tuntutan akademik yang berat. Merasa nggak nih kalau misalnya di asuhan banyak banget tugasnya? Ya. Itu bisa menyebabkan apa? Stres akademik. Gimana caranya biar kita bisa menyelesaikan tugas kita secara tepat waktu sesuai dengan deadline-nya? Biasanya guru suka ngasih deadline nggak sih? Iya kan, suka ngasih deadline. Gimana sih cara kita biar bisa ngerjain tugas tepat waktu, biar nggak terburu-buru? Kadang nggak sih yang ngerjain tugas itu pas hari kamu masuk pelajaran banyak ya? Ya saya juga sih dulu. Dan jadi dulu ya teman-teman, karena itu tuh apa? Manajemen waktu saya dulu buruk banget. Waktu dulu ya, saya tuh kadang nggak suka mikir gitu ke depannya bakal gimana. Saya tuh fokusnya ke ya udah kehidupan saya yang sekarang gitu. Jadi udah sih nanti aja, ya udah sih masa depan nanti juga ngalir sendiri gitu. Nanti juga bakal ini sendiri, bakal ada apa takdirnya sendiri, takdirnya masing-masing gitu. Kita juga harus usaha teman-teman. Kalau misalnya kalian mau dapat takdir yang baik, masa kalian mau males-malesan? Takdir juga butuh diusahain teman-teman. Gak bisa kita males-malesan mau takdir yang baik. Gak bisa sayang. Kita kalau misalnya mau takdir yang baik, kita juga harus semangat buat apa? Mencapai takdir itu gitu ya. Jadi pintar-pintar teman-teman dari manajemen waktu ini bisa bercabang-cabang ke karir kalian, ke akademik kalian, ke pribadi sosial kalian. Itu tuh bisa dari manajemen waktu ini. Nah, penyebab stresnya ini bisa ada tekanan naik kelas, banyaknya tugas, kecemasan ujian, dan keputusan karir. Kadang suka stres gak sih kayak, aduh mau naik kelas, ranking bakal diumumin, orang tua saya berekspektasi banyak banget ke saya gitu. Kayak orang tua saya berharap saya ranking 1, tapi saya akademiknya saya nggak bisa gitu ranking 1. Kalau paling ranking 10 besar mungkin. Kadang kalau kayak gitu tuh bisa menyebabkan stres akademik karena tekanan dari orang tua. Harapan orang tua itu berharap kita bisa mencapai ranking tersebut teman-teman. Tapi kalau emang kalian sudah berusaha semaksimal mungkin, terus kalian dapat rankingnya ternyata bukan ranking 1, ya okay. Karena kapasitas diri kalian segitu, mampunya kalian itu segitu, jangan dipaksain. Justru kalau misalnya dipaksain malah jadi apa? Malah jadi sakit di apa? Mental kalian juga, sakit di apa? Fisik kalian juga. Jadi kalian harus pintar-pintar. Kapasitas diri kita sampai mana sih? Kita harus tahu. Belajar dari apa? Self love dulu. Kalau misalnya kalian masih peduli sama omongan orang lain, nggak akan maju. Kalian harus bisa self love dulu. Gitu. Kalau misalnya omongan orang lain mungkin baik, gitu kayak misalnya menasehatin kalian gitu, kayak jangan males-malesan. It's okay, nggak apa-apa. Karena dia peduli sama kita. Oke, kita lanjut ya. Kalau pernah manajemen waktu, nah pengaturan waktu yang baik ini tuh bisa membantu mengurangi stres dan meningkatkan efektivitas belajar. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan sebelum-sebelumnya, kalau kita manajemen waktu ini dapat meningkatkan efektivitas kita dalam pembelajaran. Nah, ini ada tekniknya nih. Teknik manajemen waktu untuk siswa kalian, untuk kalian. Yang pertama, membuat daftar prioritas. Kayak tadi, to-do list. Apa yang kalian yang benar-benar mau kalian lakuin. Daftar prioritas tuh yang kalian benar-benar terdesak, yang mau kalian lakuin, yang benar-benar kalian sadari kalau memang itu
sesudah keluar aku merasakan, oh menyesal ya, agak menyesal ya. Dulu aku yang kalau ke ruang BK tuh perasaannya tuh kayak takut gitu. Kayak ini orangnya isinya orang-orang bermasalah gitu. Aku takut digibahin teman-teman aku kalau saya masuk BK atau gimana. Pemikiran itu tuh ternyata benar-benar menghambat perkembangan kalian. Menghambat apa? Menghambat kemajuan kalian. Menghambat kalian untuk apa? Berpikir kritis. Gimana sih berpikir kritis ini? Ketika kalian ini ingin melakukan sesuatu, terus kalian pertimbangkan dulu konsekuensinya apa, manfaatnya apa, tujuan aku ngelakuin ini apa, gitu. Jadi berpikir kritis itu harus bisa ditanamkan sejak sedini mungkin. Gitu. Dan pelaksanaan jadwal ini ada review dan evaluasi, seperti tadi saya katakan. Selanjutnya, oke, ini ada keterampilan belajar dan manajemen waktu. Nah, keterampilan belajar ini merupakan keahlian yang diasah terus-menerus untuk sukses akademik dan membentuk kebiasaan mereka. Kalau misalnya kalian mau sukses, harus apa? Belajarnya harus diasah terus. Biar apa? Biar ingat. Tapi jangan ingat aja, harus apa? Paham. Harus paham. Kuncinya kalau misalnya mau sukses harus paham. Selain kalian harus ingat, paham juga pembelajaran itu tuh untuk apa, materi itu tuh isinya apa, harus paham. Rangkuman. Ada yang suka bikin rangkuman nggak? Atau malah nggak suka nulis pas waktu pembelajaran? Jujur aja, iya nggak suka nulis, nggak apa-apa, wajar. Tapi ketika kalian sudah memimpin kelompok, saya mau kalian ada perubahan. Saya mau kalian ada perubahan, tanam mindset yang positif di pikiran kalian. Jadi kalian harus benar-benar bisa dari sini ubah perilaku negatif kalian. Mungkin kalian kali sticky note yang kayak gitu, membuat mind mapping untuk rangkuman pembelajaran biar apa? Mungkin kalian lebih suka ketika melihat mind mapping yang warna-warni, kalian jadi masuk di pembelajaran. Nah itu pembelajaran yang efektif. Masuk lagi ketika kita melihat kalian ini teknik gaya belajarnya beda-beda, jadi disesuaikan sama masing-masing, sesuai sama kalian tuh gaya belajarnya tuh apa sih? Kinestetika atau audio atau visual gitu. Kalian nanti akan ada tes gitu, menentukan teknik gaya belajar kalian itu sebenarnya apa sih, biar kedepannya bisa. Lalu latihan soal berkala, ada nggak sih yang suka latihan soal berkala? Biasanya di buku apa sih? Buku LKS, masih LKS nggak sih? Atau buku apa? Paket. Biasanya ada latihan soalnya kan? Suka ngerjain nggak? Atau pas disuruh aja? Oke, pas disuruh aja. Mungkin kita udah di teknik manajemen waktunya. Ini contoh daftar prioritas yang tadi. Ketika suruh bikin prioritas, ini ada penting yang mendesak, tapi ada penting yang tidak mendesak. Paham gak di sini mendesak itu apa? Yang benar-benar harus kalian lakuin. Gitu. Penting yang memang penting, tapi pentingnya dibedakan. Penting yang mendesak apa enggak, atau pentingnya tidak mendesak gitu. Yang kedua ini ada enggak pentingnya tapi dia mendesak, harus kamu lakukan. Tapi ada yang enggak penting, enggak mendesak. Di sini aku mau kalian nempelin kertas ini yang udah ada tulisannya di bagian yang menurut kalian keempat ini gitu. Bagian penting atau mendesak, penting yang mendesak atau penting yang tidak mendesak, sama tidak penting terus mendesak atau tidak penting terus tidak mendesak. Kalau dari sini, jangan aku mau lihat apa lagi, oke. Penting dan mendesak betul. Jadi itu mendesak kan? Mendesak apa yang penting yang mendesak. Oke, coba kalian mau yang berarti berarti tidak. Oke. Kau tanya. Boleh saya tanya? Ya ini sini. Kalian bisa bedain begitu. Untuk mana yang penting yang mendesak, yang mendesak penting. Yang mendesak penting. Oke. Di sini hasilnya ada yang penting dan mendesak. Penting yang mendesak ini ada yang memilih membaca Al-Quran, berobat ketika sakit, betul. Mengulang materi ujian, betul. Ini merupakan sesuatu yang penting lalu mendesak karena kalian
belajar yang mendengarkan audio, atau belajar yang menerangkan kayak gini, menerangkan lewat omongan gitu, atau belajar yang diskusi dan kinestetik. Oke, selanjutnya ini ada pembelajaran kinestetik, belajar melalui gerakan dan pengalaman fisik. Jadi kinestetik ini orang yang ketika belajar mungkin mendengarkan, tapi dia tuh kayak gerak-gerakin kaki, gerak-gerakin tangan, yang dia tuh fokusnya tuh kayak gitu ketika dia tuh bermain fisik gitu. Bermain fisik bukan tonton-tontonan ya, bukan, tapi dia main movement atau dia ngegerak-gerakin kaki gitu. Jadi mungkin dia lebih fokus gitu ketika melakukan sesuatu yang ada pada dirinya. Oke, selanjutnya ini ada strategi belajar untuk gaya visual. Ini yang ini kita tes dulu teman-teman. Aku mau membagi tes gaya belajar supaya kalian tahu nih, gaya belajar aku tuh apa ya, gaya belajar teman-teman tuh apa ya. Nih, tulis nama, tanggal, dan sebagainya, kalian bisa baca sendiri ya. Nih. Oke. Ini gampang kok tesnya teman-teman, segampang itu, tinggal di checklist aja. Jangan lupa kasih nama, kelas, dan sebagainya. Oke, belajarnya apa? Ini buat kelas. Gak usah serius-serius pada analisis. Bisa nggak kira-kira analisis kayak gitu? Namanya kinestetik, auditori, atau visual. Enggak, cara analisisnya. Kalau udah selesai, berarti namanya ini gak bisa. Ini kinestetik, berarti kamu bisa visual, bisa kinestetik. Atau ketika pembelajaran menggunakan PowerPoint gitu, ada gambarnya, lebih senang gitu kayaknya. Dan itu buat memperjelas konsepnya. Ketika ada gambarnya, mungkin kalian lebih ngerti gitu, gambarnya to the point gitu. Ternyata gambar yang dilakukan di texting itu begini loh gambarnya gitu. Oke, yang kedua ini ada warna dan multimedia. Mungkin kalian lebih suka yang gambar yang ada warnanya kayak gini. Ini kan ada warnanya, enggak flat, hitam, abu dan sebagainya gitu. Nah, itu kayak meng-highlight warna ini dengan menggunakan video atau komputer untuk pembelajaran. Yang terakhir ada mencatat dengan detail, catat dengan rinci untuk dan gunakan ilustrasi untuk memperkuat ingatan kalian. Jadi mungkin kalian ketika mencatat, kalian bikin gambar-gambar, membuat gambar visual mungkin yang meniru gambar di depan gitu, biar kalian lebih masuk gitu pembelajaran. Oke, next. Selanjutnya ini ada gaya belajar untuk auditori dan kinestetik nih. Yang untuk auditori ini diskusi dan membaca dalam kelas. Mungkin kalian kalau misalnya ketika pembelajaran kalian tuh bacanya tuh nggak bisa pelan, harus ada suaranya. Biar apa? Biar masuk gitu pembelajarannya. Misal Budi suka tomat, Budi suka naik beca gitu. Jadi harus nggak bisa kayak gitu, nggak bisa diam aja gitu. Jadi harus bersuara. Lalu yang selanjutnya ada mendengarkan musik dan rekaman. Kalau musik gak boleh ya teman-teman, gak boleh mendengarkan musik. Dan rekaman tuh kayak tadi misal ada yang bahasa Inggris listening, itu kan dari rekamannya diputar. Mungkin kalian lebih masuk gitu ketika pembelajaran seperti itu, berbicara dan menjelaskan materi. Jadi kalian lebih suka
susu, bawa Coca-Cola,